Segera kita bahas, Saudara, perkembangan dari penyelidikan kasus tewasnya 6 anggota FPI. Dan untuk membahasnya sudah bergabung secara daring atau online. Ada Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto, dan juga Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM untuk kasus tewasnya 6 anggota FPI, Mas Hoirul Anam. Selamat pagi, Pak Beni, Mas Hoirul. Selamat pagi. Dan salam sehat ya, selalu jaga kesehatan ya Pak Beni sama Mas Hoirul. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, Pak Beni kemarin kan ikut datang memenuhi undangan dari kepolisian. Menurut Pak Beni semua rekonstruksi berlangsung baik. Ada hal-hal yang menurut Kompolnas bertentangan dengan SOP atau prosedur dalam penindakan oleh kepolisian nggak Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya saya mengapresiasi pihak Barreskrim Polri dengan mengundang Kompolnas selaku pengawas eksternal. Tentunya tugas kami adalah bagaimana memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah ini kenapa kalau ditanya saya sampai mau begadang sampai jam 5 pagi. Ya, padahal saya nunggu kita Pak tahu Anam. Bapak mengikuti terus tuh. Iya, tadinya saya nunggu Pak Anam supaya kita sama-sama buat Saya mau begadang. tanya itu nanti sama Mas Hoirul. Iya. Pak Beni. Nah, kenapa saya ikuti penuh? Karena saya ingin memantau tahap demi tahap, adegan demi adegan. Dan disitulah saya selaku pengawas eksternal yang notabene punya pengalaman di bidang itu. Setuju. Nah, saya mulai mencatat. Tentunya mana-mana yang menjadi konsumsi publik, mana-mana yang menjadi konsumsi internal. Ya. Itu menjadi tugas saya. Jadi kalau saya ikuti sampai pagi ya istirahat sebentar langsung menyusun. Nah oleh sebab itu sikap transparansi ini jadi penting. Ya. Karena kita semua tahu kan, setelah ini kan Pak Anam pasti panggil gitu. Ya, Pak Kapoldanya dulu dipanggil, nanti ahlinya dipanggil untuk konfirmasi dan sebagainya. Nah diharapkan nanti justru dengan kehadiran Komnas HAM ini terkuak apa adanya, karena semangat kita sama ingin mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya. Nah, sikap Kapolda tadi kan jelas, saya akan transparan. Ya. Beliau sangat kooperatif, dipanggil datang. Kan biasanya ada yang dipanggil masih nunda-nunda. Ini enggak, langsung datang. Langsung memberikan data. Nah ini diharapkan prosesnya akan lebih cepat. Ya. Karena kerjasama yang baik, sikap kooperatif, sehingga yang dibutuhkan Komnas HAM bisa diberikan. Nah ini Pak Beni punya catatan nggak dari rekonstruksi kemarin Pak Ben? Ya ada yang nggak boleh untuk saya bagi dong. Atau begini deh, saya tanya, Kompolnas kemarin tidak mempertanyakan mengapa FPI tidak diundang begitu sebagai korban, misalnya Pak, atau memang itu tidak harus Pak Beni sebagai wawasan kami? Iya, begini, itu tidak menjadi satu keharusan karena begini, rekonstruksi ini dilakukan setelah mendengar saksi-saksi, para ahli, kemudian barang bukti yang ada, maka dikonstruksikan kembali peristiwanya untuk membuat terang. Nah inilah yang dilakukan. Sehingga kalau ada yang tanya ke saya, Pak Beni kayaknya sama rilis pertama kok agak beda. Betul. Saya bilang sama, yang saya terima juga begitu. Karena waktu rilis pertama belum mendengarkan saksi. Belum olah TKP secara lengkap. Memang itu banyak ditanyakan sih oleh banyak pihak begitu. Waktu beberapa jam setelah peristiwa kan Pak Beni juga Mas Hoirul ya, Kapolda langsung turun dalam konferensi langsung, 6 anggota FPI tewas dalam baku tembak karena mobil kepolisian dipepet. Tapi dalam rekonstruksi berbeda begitu. Di kilometer 50 masih jadi setelah rekonstruksi preskonnya dari kepolisian adalah sempat dibawa di dalam mobil. Nah hal itu memang biasa juga terjadi atau bagaimana? Sejauh itukah memang perbedaannya, Pak Beni? Ya,
Jadi begini saya gambarkan lah ya. Ya, Ini kembali kalau pengalaman kita dulu. Selesai setuju. peristiwa tengah malam, kita sibuk misalkan ya, mengurusi korban, dibawa ke rumah sakit, kemudian bagaimana mengamankan barang bukti. Ini satu kesibukan tersendiri. Bagi kepolisian. Oke. Ya, paginya langsung ditagih. Mana bahan untuk rilis? Kebayang nggak mereka itu menyiapkannya? Akhirnya kan yang apa adanya dulu. Ya. Ini perlu dilakukan karena kalau dibiarkan nunggu 2 hari lagi misalkan baru rilis, itu akan simpang siur berita di media, Ya. akan digoreng habis-habisan, nanti versinya bermacam-macam, maka diperlukan langkah awal dengan rilis dulu. Oke. Nah, baru kemudian diikuti progres dari penyidikan juga dirilis. Nah, rekonstruksi ini dilakukan setelah dinilai cukup. Dari kesaksian cukup, oh ternyata ada sekian TKP, oh ternyata ada tahapan dari depan Hotel Novotel, terus berlanjut sampai dengan di TKP terakhir. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, bukan berarti juga, mohon maaf Pak Beni, kemudian dicocokkan dengan situasinya, kemudian kepolisian jadi punya versi yang berbeda begitu. Saya mengerti yang dimaksud Pak Beni, tetapi kemudian publik kan juga kemudian khawatir dicocokkan nih karena ditembaknya dari jarak dekat, hasil visumnya, kemudian ceritanya diubah sedemikian rupa. Nggak begitu Pak Beni, ini betul-betul nanti akan bisa terlihat begitu. Kalau ini sampai ke pengadilan, ini semua bisa dirunut begitu? Iya, jadi begini, sekarang ini di era digital, di era medsos ini, semua orang bisa jadi wartawan, bisa melaporkan, bisa menganalisis. Jadi pengamat itu banyak sekali sekarang. Dia mengeluarkan pendapatnya di-share ke medsos. Tapi tidak berangkat dari data. Data yang benar dan valid. Ini masalah. Nah, sehingga opini bisa lari kemana-mana. Nah, polisi bertindak, ini nanti diuji di pengadilan. Salah satu contohnya kan, dari hasil penyidikan begitu penetapan tersangka saja sudah diuji lewat pra-peradilan untuk penetapan tersangka. Lebih-lebih nanti kalau lanjut ke depan persidangan, sudah ada saksi atau ahli yang dihadirkan saja, pihak tersangka menghadirkan ahli juga untuk mengcounter keterangan ahli. Seperti apa yang terjadi di kasus kopi pahit gitu loh. Kopi racun itu kan gitu. Mirna begitu pada waktu itu ya. Iya, betapa banyak ahli yang dihadirkan dari pihak pelapor. Jadi Kompolnas melihat hasil rekonstruksi kemarin yang kita harapkan memang sudah berdasarkan data dan pengumpulan data yang sudah lebih tenang begitu setelah peristiwa beberapa waktu yang lalu, itu adalah yang kita pegang sekarang atau publik boleh pegang sebagai apa yang terjadi sesungguhnya. Begitu dulu ya, Pak. Betul. Nanti ketika Pak Anam menemukan tambahan atau hal-hal lain, nah nanti itu menjadi masukan juga buat penyidik. Untuk nanti, oh ini ternyata ada yang lihat begini. Oh ternyata ada yang dengar begini dan sebagainya. Saya nggak mau lama-lama nih mumpung Mas Hoirul ada gitu Pak Beni. Mas Hoirul, dari rekonstruksi yang Anda juga tentu mengikuti hasilnya di media begitu ya. Itu yang terjadi menurut Komnas HAM atau ada beberapa hal yang tidak sesungguhnya terjadi menurut temuan-temuan Komnas HAM sampai sejauh ini Mas Hoirul? Boleh dibuka sedikit hasil penyidikannya? Saya sampaikan begini sebenarnya, kemarin itu kami memanggil Jasa Marga kurang lebih 2 jam kami terus akan ditindaklanjutin besok lusa dengan berbagai hari ini dan besok lusa dengan berbagai follow up permintaan data dan lain sebagainya. Walaupun kemarin kami sudah dikasih data informasi yang kami butuhkan tapi ternyata berkembang. Yang berikutnya adalah kami memeriksa Pak Kapolda dengan jajarannya. Kemarin ya. Kalau Pak Kapolda itu kemarin kurang lebih 1 jam, habis itu berlanjut dengan timnya kurang lebih sampai 4 jam. Nah, salah satunya yang memang dijelaskan adalah proses rekonstruksi. Nah, dari proses rekonstruksi itu walaupun sekilas, karena memang kami
kebetulan tidak mengikuti, Komnas HAM juga diundang. Ya. Saya nyatakan saya nggak bisa datang karena kebetulan itu lagi konsolidasi data untuk pemeriksaan kemarin, Jasa Marga maupun pihak kepolisian. Nah, di penjelasan 4 jam itu ada beberapa yang memang ada titik yang sama, ada titik yang berbeda. Titik yang berbeda ini ada 2 perspektif. Perspektifnya memang mungkin saksi, barang bukti, keterangan, informasi yang berbeda, atau memang ada beberapa yang sudut pandangnya juga berbeda. Berbeda jauh, berbeda sedikit? Berbedanya nggak bisa saya sebutin jauh dan sedikit. Tapi memang ada yang sama, ada yang berbeda. Itu harus kita akui gitu. Nah, cuman memang Komnas HAM memang turun duluan gitu. Jadi saya pribadi itu 3-5 kali datang ke lokasi, termasuk juga mencocokkan dengan jam yang sama. Jadi hari terakhir itu kami di sana mulai jam 11 sampai hampir jam 4 pagi. Itu di situ sama dengan Pak Beni ini bergadang di situ. Jadi kami susurin satu-satu begitu. Dan kami memang menyusurin lokasi itu mulai dari titik 0, dari titik Sentul sampai Kerawang, sampai rest area 50, sampai berlanjut ke rest area 57. Jadi memang luas. Dan itu memang butuh kerja keras bersama. Dan kami menemukan banyak hal yang menurut saya nantinya akan penting. Nah, karena kemarin juga kami panggil Jasa Marga dan pihak kepolisian, ini akan ada follow up yang serius. Hari ini kami ketemu lagi dengan Jasa Marga, sekaligus juga saya tim, ada tim yang ketemu sama pihak FPI. Ya. Kalau ini Mas Hoirul sedikit saja, titik-titik yang dalam rekonstruksi ada 4 titik, itu sama dengan temuan dari Komnas HAM atau tidak? Peristiwa-peristiwanya? Kami lebih luas. Oh, begitu. Ya. Jadi tidak berhenti di 4 titik, tapi ada titik yang lebih luas lagi? Iya, kami lebih luas karena memang fokusnya tidak hanya soal konteks peristiwa. Kalau semua orang kan berdebat soal rest area 50. Ya. Rest area 50 itu kami dapat duluan sebenarnya. Yang kurang lebih informasinya yang direkonstruksi itu, Komnas HAM datang duluan, dapat informasi duluan, dibantu oleh masyarakat di sana, dan kami terima kasih untuk itu. Makanya kami kembangkan sampai masuk ke Kerawang, termasuk juga kami kembangkan di area Sentul, terus 0 sampai 48 km di tol area itu, dan di titik-titik yang lain. Ya, Mas Hoirul sedikit lagi, kami tidak selengkap Komnas HAM begitu ya, tetapi beberapa media termasuk Kompas TV juga mencoba menyusuri bahwa kilometer 50 rest areanya pada jam-jam sekitar kejadian itu, bahkan sepanjang hari sebetulnya kan ramai, banyak orang. Jadi sebetulnya banyak saksi mata sebetulnya. Betul begitu ya Mas Hoirul ya? Temuan Komnas HAM juga? Saksi mata banyak, tapi ingat malam itu malam Senin, yang katanya masyarakat di situ jauh lebih sepi daripada kalau kita bandingin malam Sabtu atau malam Minggu. Ya, tapi Komnas HAM menemukan saksi yang melihat beberapa media kan mengatakan di rest area kilometer 50 ini, 6 orang ini masih hidup, 4 sehat-sehat saja, 2 pincang. Hal yang sama tidak ditemui oleh Komnas HAM, Mas Hoirul? Saya menemukan informasi yang lebih detail dari yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu. Ya, tapi masih hidup di kilometer 50. Kami menemukan informasi yang jauh lebih detail, karena memang sebelum masyarakat pada susah untuk dimintain keterangan, kami turun duluan dan kami memeriksa duluan lebih dari 5 atau 6 orang, dan kami cocokkan satu dengan yang lain, ternyata informasinya sama, makanya kami cukup percaya diri soal peristiwa rest area 50. Ya. Tapi tidak hanya di situ sebenarnya yang kami juga dapat cukup lumayan banyak, termasuk juga di luar jalan tol, gitu ya. Mulai di area Kerawang itu tim dan saya dengan metode tertentu, dengan alat tertentu yang jarang dipakai juga oleh Komnas HAM, kami, ya saya pribadi misalkan dengan tim jalan kaki sampai mungkin 5 kilometer kali ya.
Ya. Itu untuk nyusurin pelan-pelan wilayah itu, apa yang terjadi kami cek. Kami juga tanya ke berbagai pihak yang kami susurin, termasuk kepada penjual buah, penjual pedagang kaki lima, hotel, Alfamart, Alfamidi, dan lain sebagainya itu. Jadi memang banyak informasi yang kami dapatkan. Ya. Termasuk benda yang tidak hanya bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang. Apa maksudnya itu, Mas Hoirul? Ya kalau dilihat itu kan kayak video kan cuma bisa dilihat. Oh. Atau orang diajak bisa ngobrol kalau keterangan. Tapi ini benda yang bisa dipegang. Jadi bisa dipegang, bisa kami bawa ke kantor, nanti kami uji dengan ahli. Proyektil maksudnya? Proyektil Ya peluru? nanti ditunggu saja hasilnya apa, kami mendapatkan itu. Oh, Karena kami baik. begini, pengalaman kami, kasus-kasus kayak begini ini, Ya. peristiwanya malam. Tidak banyak orang yang ketika malam memang masih terbangun. Situasinya lumayan cepat, ya kan? Ya. Makanya kecepatan bekerja ini menentukan apa yang kita peroleh. Dan ketika kami memang standby di sana hampir 3 hari, muter Kerawang, muter sini, titik ini, titik itu, Ya. kami tidak hanya mendapatkan benda yang bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang dan kami bawa ke kantor. Oke, kalau keterangan susah daripada saksi, biasanya kan orang Indonesia banyak ingin memberikan keterangan ketika ada di lapangan. Temuan Komnas HAM, kenapa masyarakat agak khawatir mungkin, agak takut mungkin memberikan keterangan kepada siapapun, walaupun mungkin sudah dijelaskan kami kepolisian, kami dari Komnas HAM, Mas Hoirul, kenapa mereka agak takut mungkin? Itu di wilayah sana setelah pemberitaannya memang lebih terbuka, memang banyak yang terus susah ngomong. Lah Komnas HAM kan sebelum ada pemberitaan sudah turun duluan, makanya nggak mengalami kesusahan. Jadi informasi-informasi inilah yang kemudian sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Ya. Baik, pemeriksaan kemudian dilakukan oleh Komnas HAM juga berkaitan dengan Pak Fadil Imran, Kapolda Metro, dan juga Dirut Jasa Marga. Ya. Pak Beni Mamoto juga punya temuan-temuan, saya yakin, Kompolnas. Setelah jeda, saya ingin kemudian mengarah kepada apapun yang nanti ditemukan oleh kepolisian, Kompolnas, dan juga Komnas HAM, ini akan membuka seterang-terangnya apa yang sebenarnya terjadi. Bisakah itu kemudian nanti didapatkan oleh publik? Kita akan temui jawabannya dari Mas Hoirul dan Pak Beni usai jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia.